Halo Sobat Anime, sudah akhir bulan lagi nih. Waduh, gak sabar nunggu tanggal 9 ya kan. Gajian, waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng yang diremehkan di dalam pertemuan para master, dirinya pun tidak terima, yang membuat Feng pun menantang dan menunjukkan kalau dirinya memang sangat layak berada di tempat ini dan mendapatkan suatu lencana kabut dari salah seorang master. Dan ia berhak untuk ikut masuk ke dalam Immortal Lotus Realm yang akan diadakan beberapa hari lagi. Setelah pertarungan melawan bocah Zhu yang merupakan murid dari salah seorang master yang ada di tempat ini, keesokan harinya, Feng pun yang tertidur ia dibanguni oleh para ciwi-ciwi. Mereka datang ke tempat ini untuk mengajak Feng untuk pergi bersama-sama menuju Martial Marking Immortal Realm. Dan Feng yang tiba di pintu masuk bersama para ciwi-ciwi, ia menjadi suatu sorotan bagi para kaum jomblo. Di tempat ini juga ternyata ada dua buah pintu, di mana satu buah pintu dungeon untuk masuk ke dalam Martial Marking dan satu lagi pintu masuk untuk menukar hasil buruan dari Martial Marking itu sendiri. Dan event pemburuan Martial Marking pun ternyata dihadiri oleh banyak para kultivator, khususnya para kultivator muda. Di tempat ini, selain bertemu dengan para murid elit dari Akademi Laut, di sini Feng pun kembali bertemu dengan Yan Fei dan juga seorang gadis lainnya yang berasal dari sekte Immortal Archipelago juga. Selain Yan Fei, di sini ternyata sekte Immortal juga mengirim satu orang lainnya, yaitu si Batang ini yang bernama Zhan Feng, yang merupakan putra kedua dari Master Sekte. Di tempat ini juga Yan Fei pun yang melihat ada Chu Feng di depannya, ia menghampiri dan memperingatkan agar Feng berhati-hati dan jangan sampai ia tersesat ataupun kehilangan arah di dalam sana nantinya. Ya, ini bukan suatu perhatian tapi lebih ke peringatan. Dan untuk event acara pemburuan ini akan dibuka oleh MILF ini yang merupakan Nona Piao Miao. Ketika gate dungeon itu dibuka, Feng pun langsung melesat masuk ke dalam sana bersama Chun Wu. Dan di dalam sana ternyata mereka hanya dihadapi oleh tanah lapang. Dan di tempat ini untuk pertama kalinya Feng pun melihat Martial Marking yang terlihat seperti berbagai macam bentuk binatang. Dan karena memang tujuan mereka untuk memanen benda ini, di sini para ciwi-ciwi pun langsung melakukannya. Hingga pada malam harinya mereka pun hanya mendapatkan sedikit dari Martial Marking. Dan ini Feng pun merasa kalau seperti ini terus maka hal ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Di tempat ini juga Egi pun menyarankan kepada Feng untuk menggunakan mata surgawinya untuk melacak Martial Marking itu. Dan ketika Feng menggunakan mata surgawi, di sini Feng pun dapat melihat bentuk dari Martial Marking menggunakan benda ini yang terlihat sangat jelas. Bahkan Martial Marking pun juga dapat terlihat dari kejauhan dengan menggunakan metode ini. Dan di sini Feng pun menghabiskan malam untuk berburu, sedangkan para ciwi-ciwi mereka asik bobo bareng. Waduh, ikut dong. Waduh. Hingga pada pagi harinya, Feng yang sedang beristirahat sehabis berburu, ia dipaksa untuk ikut berburu lagi pada pagi harinya. Di sini pada pagi harinya, Feng pun juga memberikan suatu penawaran. Feng juga mengatakan kalau dirinya telah menemukan suatu metode yang sangat cepat, tepat dan juga sangat efisien dalam berburu Martial Marking. Tapi di sini salah seorang ciwi pun menuduh Feng yang tidak. Ia menuduh kalau Feng telah main belakang, padahal lebih enak main depan. Maaf. Doi pun tidak terima, ia menganggap kalau Feng telah menipu dan juga menyembunyikan ini semua sedari awal. Dan hal itu pun membuat sedikit keributan di antara para ciwi-ciwi. Tapi di sini daripada kelompok para ciwi itu terpecah, di sini Feng pun memutuskan untuk pergi bertualang seorang diri. Tapi di sini Chun Wu pun lebih percaya kepada Feng daripada percaya kepada para seniornya. Dan dengan menggunakan metode mata surgawi serta ditemani oleh Chun Wu, di sini Feng pun dapat dengan sangat mudah melooting Martial Marking. Tapi setelah Feng berputar-putar untuk mencari Martial Marking, di sini Feng pun merasa kalau menggunakan mata surgawi ternyata cukup melelahkan. Lantas Doi pun menggunakan kompas berit. Dan seharusnya menggunakan kompas ini akan lebih mempermudah mereka dalam mencari Martial Marking. Dan ketika kompas itu mulai bereaksi, di sini Feng pun mengikuti arah kompas itu. Dan ternyata kompas itu mengarahkan mereka kepada sosok monster yang sangat mengerikan. Merasa kompas spirit ini mengarah kepada sosok monster itu, membuat Feng pun memutuskan untuk tidak mengikuti arah kompas ini lagi, karena ini terlalu mengerikan. Dan ketika Feng kembali menggunakan mata surgawi, di sini Feng pun melihat ada susunan formasi di tempat ini.
Di sini Chunwoo yang tidak dapat melihat susunan formasi itu membuat Feng pun bertanya, apakah Chunwoo tahu tentang apa yang dimaksud dengan kuil reproduksi. Tapi di sini Chunwoo pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu dengan pasti. Karena yang ia tahu kuil reproduksi itu adalah kuil di mana di dalamnya terkumpul atau berisi martial marking dalam jumlah yang sangat banyak. Mendengar itu Feng pun sangat tertarik. Dan ia akan membuka susunan formasi itu. Ya, walaupun Chunwoo tidak dapat melihat susunan formasi yang ada di depan matanya, tapi ia tetap percaya kepada Feng kalau di depan mereka ada suatu susunan formasi yang akan membuka jalan menuju kuil reproduksi itu. Waduh. Dan ketika susunan formasi itu dibuka oleh Feng, membuat para batang ini, para ciwi-ciwi, dan juga Yan Fei pun tahu kalau ternyata di tempat itu ada sesuatu yang sangat menarik. Lantas mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke arah cahaya itu. Dan mereka yang tiba di tempat itu, mereka pun mendapati Feng dan juga Chunwoo di tempat ini. Di hadapan mereka semua yang ada di tempat ini, Chunwoo pun langsung pasang badan. Chunwoo yang merupakan murid dari Nona Piao Miao ternyata ia sangat disegani. Dan ketika Chunwoo mengatakan kalau Chun Feng lah yang telah menemukan gate ini menuju kuil reproduksi, membuat mereka semua yang ada di tempat ini sangat terkejut. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Ia mengatakan kalau tempat ini ialah yang menemukannya. Berbeda dengan Chunwoo yang hanya pasang badan dan juga mengatakan kalau tempat ini ditemukan oleh Chu Feng. Di sini Kyuzu pun melakukan hal yang sama, tapi Doi menggunakan pedangnya untuk lebih mempertegas kalau tempat ini adalah milik Chu Feng. Doi pun menegaskan kalau tempat ini ditemukan oleh Chu Feng. Dan karena tempat ini hanya terbatas hanya untuk 10 orang saja yang dapat memasukinya, Doi pun tidak terima saran yang diberikan oleh si kampret dari Archipelago. Kalau orang-orang yang dapat masuk ke dalam sana hanya akan diukur dari tingkat kultivasinya. Karena jika menggunakan metode itu, sudah pasti Chu Feng yang menemukan tempat ini tidak dapat masuk ke dalam sana. Tapi di sini Feng pun mengatakan untuk santuy-santuy saja ketika ia dibela oleh para ciwi-ciwi. Di sini Feng pun juga meminta kepada Senior Kyuzu untuk menurunkan pedangnya dan bersikap santuy. Karena di sini Feng pun meminta kepada Senior Chunwoo agar dirinya mewakili Feng untuk masuk ke dalam sana. Dan ketika 10 orang terkuat telah masuk ke dalam kuil reproduksi, di sini Feng pun tidak tinggal diam karena ia tahu enak aing yang nemuin malah mereka yang masuk ke dalam sana. Lantas di sini Feng pun langsung menggunakan susunan formasi lainnya untuk membuka gate lainnya, gate yang terhubung ke dalam kuil reproduksi juga. Tapi jalur yang dipilih oleh Feng ini merupakan jalur khusus orang dalam. Dan di dalam sana Feng pun bertemu dengan sosok putih yang sangat misterius. Makhluk ini pun juga terlihat sangat bingung bagaimana bisa susunan formasi yang ia tinggalkan di tempat ini malah ditemukan oleh bocah lemah ini. Tapi ya bodoh amatlah, ujarnya. Selama bocah ini yang menemukan susunan formasi ini, maka bocah ini berhak untuk mendapatkan keuntungan yang akan ia berikan. Dan soal apa yang akan ada di dalam sana, maka hal itu semua tergantung atas kemampuan si bocah ini sendiri. Apakah ia dapat memanen itu semua ataupun tidak. Dan benar saja, ternyata makhluk itu pun memang memberikan buff kepada Feng, yang membuat kini Feng berada di ranah martial lord tingkat 3 selama ia berada di dalam kuil reproduksi. Karena Feng masuk ke dalam ini melalui jalur orang dalam, di sini Feng pun dapat menemukan tempat di mana martial marking itu disembunyikan. Dan setelah puas looting, di sini Feng pun mendengar ada suatu keributan. Dan ternyata keributan itu berasal dari perselisihan para ciwi-ciwi dan juga orang-orang dari sekte Immortal Archipelago. Dan ternyata perselisihan itu dipicu dari jumlah martial marking yang telah mereka panen. Karena pada awalnya mereka pun berjanji akan membaginya sama rata. Tapi bocah dari Archipelago pun tidak mau. Doi pun merasa kalau dirinya paling jago gitu kan. Jadi Doi pun seenak jidatnya melanggar aturan yang sebelumnya telah mereka sepakati. Bahkan si bocah kampret ini pun menantang para ciwi-ciwi untuk segera bertarung jika mereka tidak puas dengan keputusan yang ia ambil. Lantas karena pembicaraan mereka tidak berlangsung baik di tempat ini, para ciwi-ciwi pun mulai bergerak menghadapi 3 para ciwi-ciwi secara bersamaan. Si kampret ini pun santuy-santuy aja. Bahkan dengan sekali bam, para ciwi-ciwi langsung terhempas. Kenapa saat ini si kampret itu hanya bertarung melawan 3 orang ciwi, sedangkan seharusnya ada 4 orang ciwi? Ya, karena Chunwoo tidak tertarik berurusan dengan mereka. Bahkan ia tidak peduli lagi kepada senior-seniornya yang sangat egois yang meninggalkan Chu Feng di luar sana.
Tapi melihat Chunwoo yang fokus looting, di sini si kampret itu pun tidak senang karena itu berarti jatah martial marking miliknya akan segera berkurang, yang memaksa dirinya pun akan menghajar si gadis Chunwoo. Tapi ketika si kampret itu mencoba untuk menangkap Chunwoo, tiba-tiba saja duar, doi pun langsung dihajar oleh Feng. Mendapatkan boge mentah dari Chu Feng membuatnya pun bertanya, "Loh kok iso bocah ini masuk?" gitu pikirnya. Melihat ada Chu Feng berlagak di depan matanya membuat bocah kampret ini pun geram dan ia ingin membalaskan dendam ini. Dan langkah awal yang ia lakukan adalah melepaskan ki-nya dan dar, mengalirlah kekuatan yang sangat dahsyat itu. Melihat bocah itu sepertinya ingin bertarung serius, di sini Feng pun santuy-santuy saja dan ia akan melayaninya. Ketika si kampret itu mengumpulkan ki miliknya dan membangun suatu susunan formasi, di sini Feng pun santuy-santuy saja. Ia hanya mengeluarkan pedang miliknya dan langsung mengarahkannya ke udara. Dan trot! Feng pun menebaskan pedangnya yang hampir saja mengenai wajah si bocah ini. Melihat Feng sepertinya memang sangat kampret, di sini doi pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Feng dengan menggunakan pedang yang ia miliki. Begitu Feng masuk ke dalam jarak jangkauan dari pedangnya, si bocah itu pun langsung menebaskannya. Dan beruntung di sini Feng pun dapat menghindarinya. Tapi tak terima ditekan oleh bocah kampret, di sini Feng pun langsung melakukan counter. Ia juga melepaskan suatu serangan juga dan mencoba untuk menekan balik dari si kampret itu dan dar! Terjadilah ledakan besar yang membuat keduanya pun langsung terpental beberapa jarak. Melihat Chu Feng sepertinya sangat jago dalam bertarung, di sini bocah kampret itu pun meminta bantuan kepada sekutunya, yaitu Yan Fei dan juga gadis kecil lainnya untuk segera membantunya. Dan benar saja, kini Yan Fei pun mengeluarkan senjata elitnya. Melihat dua orang kampret betina dan juga kampret jantan bekerja sama untuk menyerang ke arah dirinya, di sini Feng pun tidak gentar sedikit pun. Di sini Feng pun juga melepaskan serangan ke arah lawannya dan dar! Kembali terjadi ledakan. Melihat Feng dapat bertahan dari serangan yang telah mereka berikan, ini sangat mengejutkan. Lantas di sini tiga kampret itu pun kembali untuk mencoba menyerang Feng dengan kekuatan penuhnya. Mereka bertiga pun yang berasal dari sekte yang sama, mereka bertiga menyatukan ki mereka dan menggunakan teknik seni bela diri tingkat 10 yang berbentuk seperti pedang ki yang sangat besar. Dan di sini Feng pun tahu kalau ini sangatlah berbahaya. Lantas doi pun melepaskan teknik seni bela diri White Tiger miliknya dan duar! Terjadilah ledakan besar kembali. Tapi karena kekuatan seni bela diri tingkat 10 itu sangat kuat, teknik yang dilepaskan oleh Feng ternyata tidak dapat menghancurkan serangan itu. Dan untuk memblokir serangan itu, Feng pun langsung menggunakan teknik armor black turquoise-nya. Beruntung teknik itu dapat melindungi tubuh Feng. Jika tidak, maka tamatlah sudah komik ini. Feng bakalan mokat. Iya nggak mungkin kan, masa tamat? Waduh. Dalam kondisi pasca pertarungan itu, mereka semua pun yang ada di tempat ini, termasuk Chu Feng dalam kondisi yang sangat kelelahan. Dalam kondisi yang seperti ini, bocah kampret itu pun menyuruh 3 orang kroco yang bersamanya untuk segera menghajar Feng yang dalam kondisi kelelahan. Tapi di sini Chunwoo pun juga akan langsung pasang badan. Tapi di sini Feng pun meminta kepada Chunwoo untuk santuy-santuy saja biar AA yang lawan. Waduh. Kalau cuma melawan para kroco dalam kondisi kelelahan seperti ini tidak akan masalah, ujarnya. Dan benar saja, kini Feng pun menggunakan dan juga mengeluarkan teknik pemanggil iblis. Dan itu cukup untuk membuat para kroco-kroco itu kabur ketakutan. Setelah menembakkan para kroco-kroco, di sini Chunwoo pun juga memberikan benda yang dicari oleh Feng, yaitu Immortal Lotus. Setelah mendapatkan benda apa yang memang dicari oleh Feng, yaitu Immortal Lotus, Feng pun meminta kepada Chunwoo untuk membebaskan para ciwi-ciwi itu karena mereka kasihan disegel di tempat ini. Begitu dilepaskan segelnya, para ciwi-ciwi itu memang mengucapkan terima kasih. Tapi kampretnya 2 dari 3 ciwi itu meninggalkan Feng begitu saja. Melihat sikap kampret dari 2 ciwi itu membuat Feng pun sedikit kesal. Di sini Feng pun memperingatkan mereka untuk tidak menyentuh martial marking yang ada di tempat ini. Kalau tidak, mereka berdua akan mati. Tapi berbeda dengan Kyuzu dan juga Chunwoo, mereka pun mendapatkan izin dari Feng untuk mengelut sepuasnya martial marking yang ada di tempat ini. Melihat Feng dan sekutunya mulai looting di tempat ini, membuat si kampret ini pun tidak terima. Dan karena doi tidak dapat bertarung lagi karena tubuhnya sangat kelelahan, lantas doi pun memiliki suatu niat licik. Doi akan menggunakan jimat peledak untuk menghancurkan tempat ini. Di sini Feng yang melihat jimat peledak itu, ia pun meminta kepada Chunwoo untuk segera keluar dari dungeon ini. Karena ini akan sangat berbahaya, bisa-bisa mereka akan selamanya tersegel di tempat ini.
Ketika Chunwoo berhasil kabur, saat giliran Feng mau kabur, tiba-tiba saja duar, meletup sudah tempat ini. Dan setibanya di luar dungeon, Chunwoo pun murka. Ia bertanya kepada mereka tentang apa maksudnya ini. Kenapa bocah-bocah dari Immortal Archipelago meledakkan tempat ini? Dan kenapa mereka bertindak terhina seperti ini? Tapi di sini Yan Fei pun berakting seolah-olah tidak tahu apa yang dikatakan oleh Chunwoo. Doi pun mencoba untuk menggiring opini publik seolah-olah Chunwoo hanyalah berbicara omong kosong. Dan ini sangat-sangat menyakiti hati Chunwoo karena ia harus terpisah dengan Chu Feng yang telah menyelamatkan nyawanya. Dan di sini Chunwoo pun juga tidak terima, ia akan melaporkan ini semua kepada masternya. Dan ketika Nona Piao Mio mendengar itu semua cerita dari Chunwoo, ia pun paham, tapi memang sangat sulit untuk dapat diterima karena memang mereka tidak memiliki bukti yang cukup kuat kalau bocah-bocah dari Archipelago telah berbuat jahat. Dan 2 hari kemudian mereka semua yang masuk ke dalam dungeon itu pun kembali berkumpul di pintu masuk dungeon. Dan di sana mereka pun menunjukkan berapa jumlah martial marking yang telah mereka kumpulkan di dalam dungeon itu. Dan di tempat ini Chunwoo lah yang memiliki jumlah martial marking terbanyak sebanyak 108 biji. Dan di sini Chunwoo pun juga mendapatkan selamat dari senior-seniornya. Tapi di sini Chunwoo pun ogah untuk mendengarkan ucapan itu. Bahkan Doi pun menolak untuk disentuh oleh seniornya. Karena Chunwoo yang mendapatkan martial marking terbanyak di event ini, maka di sini Chunwoo pun mendapatkan hadiah dari masternya berupa tanaman herbal tingkat tinggi. Chunwoo di sini pun sangat senang, tapi ia pun tahu kalau benda ini seharusnya milik Chu Feng. Sedangkan beberapa hari kemudian Chu Feng pun kembali muncul dari dalam dungeon melalui jalur orang dalam. Dan ketika ia keluar dari dungeon ini, ternyata di tempat ini sangatlah ramai. Karena memang orang-orang ini sedang berkumpul karena mereka ingin menukar martial marking itu menjadi reward melalui pintu dungeon yang ada di sebelahnya. Dan ternyata martial marking yang telah dikumpulkan oleh Feng selama Doi di dalam dungeon sebanyak 6.000. Waduh, ngechat ya. Melihat Feng muncul kembali di depan matanya, di sini Chunwoo pun memberikan kepada Feng hadiah yang ia terima dari masternya. Karena Feng lah yang pantas mendapatkan ini semua. Sebenarnya Feng pun tidak membutuhkan ini, tapi sepertinya kalau benda ini akan berguna untuk Surou dan juga Sumai. Jadi ia pun berencana akan kembali ke Akademi Laut dan menyerahkan benda-benda ini kepada gadis-gadisnya yang ada di tempat itu. Dan setelahnya, karena Feng telah mendapatkan benda yang memang ia cari, yaitu Immortal Lotus. Di sana Feng pun hanya dapat menunggu agar si gadis montok Huyu disembuhkan. Dan keesokan harinya, Milf Montok yang datang menemui Feng, Doi pun menyampaikan kalau monster yang ada di dalam tubuh Huyu telah disingkirkan. Bahkan Doi pun juga telah mendapatkan suatu keuntungan yang sangat luar biasa dari sisa-sisa monster itu. Tapi sayangnya Ryu pun masih kesal dengan Feng. Karena Feng telah mengambil keperawanannya secara paksa beberapa waktu lalu. Bangke emang. Dan keesokan harinya, karena tugas Feng untuk mengembalikan kesadaran Ryu telah selesai, kini Feng pun ingin melanjutkan perjalanannya. Dan saat Feng sedang berbincang-bincang dengan Chunwoo dan ingin berpamitan, dan ternyata di sini Ryu memantau Feng dari jauh dan ia juga mengucapkan terima kasih. Setibanya Feng di portal Mystic Peak, ternyata Doi telah ditunggu oleh beberapa orang master yang telah mendengar kalau Feng telah memiliki 6.000 martial marking. Dan rencananya mereka pun ingin segera membegal Feng. Tapi ketika Nona Piao Mio datang, langsung saja bam 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 bam. Para orang-orang tua itu pun langsung dibantai habis-habisan. Bukan cuma tubuhnya saja yang dihancurkan, tapi ternyata energi spiritualnya juga diserap semua sama MILF tua itu. Dan hal itu pun membuat Egi sedikit geram. Dan sebelum Feng benar-benar pergi, ternyata Nona Piao Mio ini datang ke tempat ini karena ia ingin memberikan lencana kabut miliknya kepada Feng. Setelah Feng pergi, ternyata Nona Piao Mio ini adalah emak dari MILF Montok Nona Kyushui. Dan perjalanan Feng dan juga pertemuan Feng dengan para gadis-gadisnya yang ada di Akademi Laut akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!